Halo, selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik masih dalam keadaan sehat tentunya. Pada pagi hari ini kita masih belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Coba kita lihat apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar. Ciri-ciri yang pertama yaitu tumbuhan memerlukan air, di mana kegiatan pada gambar yaitu ibu menyiram tanaman, bahwa tanaman termasuk salah satu makhluk hidup, sehingga tumbuhan juga memerlukan air. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu ayam memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar yaitu ayah dan Siti memberi makan pada ayam. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu ayam berkembang biak. Kegiatan pada gambar yaitu ayam bertelur dan anak ayam terdapat pada gambar. Ciri yang keempat yaitu manusia berkembang biak. Kegiatan pada gambar yaitu ada keluarga Siti, di mana ada ayah, ada ibu, dan ada Siti. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu ayam memerlukan minuman. Terbukti pada gambar terdapat tempat minum. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu ada hewan bergerak. Ditandai yaitu kegiatan pada gambar ayam bergerak menuju kepada makanan. Amati kedua gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar berikut ini? Hubungan kedua gambar adalah saling ketergantungan, yaitu adanya ketergantungan antara manusia dan hewan. Keluarga Siti sedang makan dengan lauk dan daging. Gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan, karena makanan bisa berasal dari makhluk hidup. Gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayo bernyanyi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Yuk kita nyanyikan lagu anak ayam. Nah, itulah adik-adik lagu anak ayam.
Tentunya adik-adik masih ingat dong bagaimana cara menyanyikan dengan menggunakan tanda. Itu ada tanda titik berarti kita menyanyikan pendek, kalau tanda panjang berarti menggunakan nada yang lebih panjang. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itulah dibuat sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Kita baca bersama-sama ya Dede. Peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 3.000 butir telur. Peternakan B, jumlah telur yang dihasilkan yaitu 1.500 butir telur. Peternakan C, jumlah telur yang dihasilkan yaitu 3.500 butir. Peternakan D, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 2.000 butir per telur. Peternakan E, jumlah telur yang dihasilkan yaitu 2.500 butir telur. Peternakan siapakah yang paling banyak menghasilkan telur per bulan adik-adik? Mari kita lihat dari tabel yang ada di atas. Kita lihat tabel A, 3.000 butir telur. Peternak B, 1.500 butir telur. Peternak C, 3.500 butir telur. Peternak D, 2.000 butir telur. Dan peternak E, 2.500 butir telur. Tentunya peternakan yang paling banyak menghasilkan telur tiap bulan yaitu peternakan C, yaitu dengan jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 3.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Sudah tentu dari tabel yang di atas, yaitu peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan yaitu peternakan B. Dari tabel tersebut, coba kita urutkan peternakan berdasarkan banyak telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Mari kita coba cari peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit. Sebelumnya kita cari peternakan yang hasil telurnya paling sedikit mana ya Dedek? Sebelum mengurutkan kita lihat dari letak ribuannya Dedek, angka mana yang paling kecil dari angka yang ada di dalam kotak merah? Sudah tentu yaitu angka 1. Jadi peternakan B merupakan peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Setelah peternakan B, yaitu kita lihat lagi dengan peternakan yang menghasilkan telur 2000. Ternyata yang telur menghasilkan 2000 ada 2 angka. Kita lihat angka ratusannya. Kalau peternakan D itu ada angka 0. Untuk peternakan E ratusannya yaitu 5. Maka peternakan yang paling sedikit yaitu peternakan D. Dan selanjutnya yaitu peternakan E. Setelah ini kita lihat adik-adik telur yang dihasilkan oleh peternakan yang jumlahnya 3 ribuan. Itu ada peternakan A dan peternakan C. Sama-sama angka ribuannya berada angka 3. Kita lihat angka ratusannya. Untuk A angka ratusannya yaitu angka 0. Dan peternakan C angka ratusannya yaitu angka 5. Berarti secara otomatis peternakan yang lebih sedikit menghasilkan telur yaitu peternakan A. Dan selanjutnya yaitu peternakan C.
lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya bilangan 1250. Bagaimana nilai tempatnya? Tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan sebagai berikut, di mana ada 1 ribuan, ratusannya ada 2 yaitu yang ditandai dengan kotak biru, dan puluhannya ada 5 dan satuannya 0. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga nilainya 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga nilainya 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Di bawah ini ada bilangan 4.750. Bagaimana membacanya, Dedek? Coba kita lihat nilai tempatnya. Ribuannya yaitu angka 4. 4 nilainya yaitu 4000 karena terletak pada ribuan. Angka selanjutnya yaitu ratusannya angka 7, di mana angka 7 nilainya yaitu 700. Selanjutnya ada angka 5. 5 nilainya yaitu 50 karena berada di tempat puluhan. Dan angka terakhir yaitu ada angka 0 yang nilainya yaitu 0. Sehingga bilangan di atas bila dibaca yaitu menjadi 4750. Coba kita menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat, di mana di sini telah terbaca yaitu bilangan 8417. Kita lihat dalam nilai tempat tabelnya. Ribuannya berapa, Dedek? Tentu saja ribuannya ada angka 8. Nilainya yaitu 8000. Ratusannya yaitu ada angka 4. Nilainya 400. Puluhannya ada angka berapa, Dedek? Ada angka 1. Karena 17 yaitu angka 1 dan angka 7, maka puluhannya 1 dengan nilainya 10 dan satuannya yaitu angka 7, nilainya yaitu 7. Sehingga angka untuk melengkapi titik-titik di atas yaitu angka 8417 dibaca 8417. Nah, itulah Adik-adik pertemuan pada pembelajaran ketiga pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.